Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya Kapten Indonesia Oktobriandi SH di program Kapten Indonesia Show. Program yang sangat inspiratif, motivatif, dan juga aspiratif bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang ilmu hukum lagi agar seluruh rakyat Indonesia melek hukum. Tujuannya agar tidak menjadi mangsa dari hukum itu sendiri. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang apa itu upaya hukum dan apa-apa saja upaya hukum yang bisa dilakukan oleh seorang masyarakat, oleh seorang warga negara di negara ini dalam rangka membela kepentingan hukumnya. Pertama, saya ingin membahas tentang apa itu upaya hukum. Menurut R. Atang Ranumiharjo pada tahun 1976, yang dimaksud upaya hukum yaitu suatu usaha dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat. Saya ulangi lagi, menurut R. Atang Ranumiharjo, yang dimaksud upaya hukum itu adalah suatu usaha dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat. Sedangkan menurut pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Demikian pula menurut pasal 1/12 KUHP, yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP. Jadi upaya hukum menurut pasal 1/12 KUHP telah membedakan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, yaitu upaya hukum biasa. Pertama adalah banding. Pemeriksaan tingkat banding dalam hukum pidana diatur dalam pasal 233 sampai dengan pasal 234 KUHP. Pengajuan banding diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. Itu menurut pasal 233 ayat 2 KUHP. Pengajuan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut harus ditolak dengan membuat surat keterangan. Itu pasal 234 ayat 2 KUHP. Setiap putusan pengadilan dapat diajukan permohonan banding, tetapi ada pengecualiannya sebagaimana diatur dalam pasal 67 KUHP. Pengecualian untuk mengajukan banding menurut pasal 67 KUHP yaitu putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Itu upaya hukum biasa yang pertama. Sementara yang kedua adalah kasasi. Kasasi adalah tindakan pembatalan dari Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. Adapun dasar pengajuan kasasi adalah pasal 244 KUHP, bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.
Adapun alasan untuk mengajukan permohonan kasasi diatur oleh KUHP pasal 253 ayat 1. 1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya? 2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang? Dan yang ketiga adalah apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, maka Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut. Pasal 255 KUHP. Sekarang kita berbicara tentang upaya hukum luar biasa, yaitu yang pertama adalah kasasi demi kepentingan hukum. Upaya hukum biasa yaitu ada dua. Yang pertama adalah banding di pengadilan tinggi, yang kedua adalah kasasi di Mahkamah Agung. Sekarang ada namanya upaya hukum luar biasa. Yang pertama adalah kasasi demi kepentingan hukum. KUHP telah mengatur tentang upaya hukum luar biasa dalam bab 18 bagian ke-1 dari pasal 259 sampai dengan pasal 262 KUHP tentang kasasi demi kepentingan hukum, dan bagian kedua dari pasal 263 sampai dengan pasal 269 KUHP tentang peninjauan kembali. Boleh dicatat biar ingat dan juga nanti tidak ragu-ragu dalam pelaksanaannya. Dalam pengajuan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung dimaksudkan untuk menjaga kepentingan terpidana. Ini pendapat dari Andi Sofyan tahun 2012. Sebab putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan, yaitu terpidana, diatur oleh pasal 259 ayat 2 KUHP. Artinya, hukuman yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atas permintaan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung tidak boleh lebih berat daripada hukuman semula yang telah dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Itu salah satu bentuk dari upaya hukum luar biasa. Sekarang kita bahas tentang upaya hukum luar biasa yang kedua, yaitu peninjauan kembali. Kita sering mendengar ada PK di Mahkamah Agung, si A terpidana si A mengajukan PK ke Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Inilah PK, itu maksudnya peninjauan kembali. Berdasarkan pasal 263 ayat 1 KUHP, bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan, kecuali putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 263 ayat 3 KUHP, dasar diajukannya permohonan peninjauan kembali adalah yang pertama, adanya keadaan baru atau novum. Banyak orang bilang si A mengajukan PK karena dia memiliki novum baru atau dengan mengajukan novum baru. Yang kedua adalah apabila dalam berbagai putusan terdapat saling pertentangan. Yang ketiga, apabila terdapat kekhilafan hakim yang nyata dalam putusan. Itu tadi yang menjadi dasar diajukan permohonan peninjauan kembali, yaitu adanya keadaan baru atau novum. Yang kedua, apabila ada berbagai putusan terdapat saling pertentangan, dan ketiga adalah apabila terdapat kekhilafan hakim yang nyata dalam putusan. Selain upaya hukum tersebut, masih terdapat upaya hukum lainnya diatur dalam KUHP, yaitu upaya hukum verzet
atau upaya hukum perlawanan. Di samping itu terdapat pula upaya hukum yang tidak diatur dalam KUHP, yaitu grasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi. Nanti kita akan bahas secara khusus apa itu grasi dan seperti apa mekanisme dari sebuah upaya hukum yang namanya grasi ini. Tentu kita berharap dengan mempelajari ataupun dengan berupaya mengerti tentang apa saja upaya hukum yang bisa dilakukan oleh seorang warga negara yang sedang mendapatkan permasalahan hukum di negeri ini dan juga oleh penuntut umum, tentu kita akan lebih mengerti langkah-langkah apa saja ataupun apa saja yang perlu kita lakukan demi membela kepentingan hukum. Apalagi bagi seorang pengacara, seorang advokat seperti saya, mengetahui ilmu seperti ini adalah sebuah kewajiban. Karena apa? Karena ini demi membela kepentingan hukum dari klien saya yang diatur oleh undang-undang. Tentunya kita berharap hukum di negeri kita ini bisa ditegakkan seadil-adilnya, tegak lurus dan menjadi panglima di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Saya yakin dengan banyak kita belajar tentang ilmu hukum ini, itu akan sangat bermanfaat bagi kita sebagai masyarakat hukum dalam dalam mewujudkan kejayaan Indonesia. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jikalau saudara mendapatkan manfaat dari video-video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia, melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat